Hari kenaikan Yesus Kristus ke surga membuat kita yang bersatu dengan Kristus secara rohani. Kita punya otoritas rohani, kita punya kuasa untuk memerintah sama seperti Kristus duduk memerintah. Kita juga dipanggil untuk duduk memerintah selama kita hidup di bumi. Ini yang jadi acuan hidup kita. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi hari ini kembali kita masih mengingat hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Lain kita semua beribadah dan kita semua diberkati lewat firman Tuhan, lewat perjamuan, lewat kuasa minyak urapan yang kita terima. Kita mengingat hari kenaikan Yesus ke surga. Hari kenaikan Yesus ke surga buat saya bukan sekedar fakta sejarah bahwa Yesus naik ke surga, tapi ini adalah pewahyuan bagaimana tentang hidup kita dan semua pengikut Yesus di bumi ini. Bagaimana kita sadari apa yang kita punya, apa yang jadi pesan di hari kenaikan Yesus ke surga buat kita. Yang pertama saya mencatat, kita harus ingat Efesus 2 ayat 6, terjemahan sederhana Indonesia buat kita saya bacakan. Dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, kita bersatu dengan Kristus Yesus, kita menerima Yesus, kita juga secara rohani diangkat ke surga bersama dengan Kristus. Secara rohani kita sudah juga terangkat, bukan nanti kita menanti pengangkatan, tapi secara rohani kita diangkat juga ke surga. Di sana secara rohani kita sudah duduk bersama dengan Raja kita, Yesus. Secara rohani kita sudah duduk bersama Kristus memerintah. Walau mungkin Pak Pendeta saya hari ini sedang duduk di rumah, bukan duduk di kerajaan surga. Iya, tapi secara rohani, hari kenaikan Yesus Kristus ke surga membuat kita yang bersatu dengan Kristus secara rohani. Kita punya otoritas rohani, kita punya kuasa untuk memerintah sama seperti Kristus duduk memerintah. Kita juga dipanggil untuk duduk memerintah selama kita hidup di bumi. Ini yang jadi acuan hidup kita. Kita hidup bukan untuk diperintah keadaan, untuk ditaklukkan keadaan, untuk didikte oleh masalah, tapi kita dipanggil dalam hidup kita yang percaya Yesus naik ke surga. Kita juga sudah naik dan sudah duduk bersama Yesus. Kita dipanggil untuk memerintah dalam hidup. Kita dipanggil untuk berkuasa. Kita dipanggil untuk menerima kekuatannya yang secara alami kita akan lihat berangsur-angsur dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar terjadi di hidup kita. Contoh di perjanjian lama, kalau saudara ingat Daud, dalam 1 Samuel 16, Daud diurapi oleh Samuel. Urapan itu urapan sebagai raja, bukan urapan sebagai gembala kambing domba, tapi urapan sebagai gembala Israel, raja Israel. Dan peristiwa itu Daud belum mengalahkan Goliat. Daud masih jauh jadi raja. Tapi secara rohani, Daud sudah memiliki otoritas seorang raja. Jadi Daud sudah menerima pengurapan raja. Lalu kemudian hal itu terjadi. Beberapa waktu ke depan terjadi. Daud menjadi raja dan naik ke atas tahta. Demikian hidup kita hari ini, ketahuilah. Di dalam kita sudah ada kekuatan, sudah ada kuasa untuk memerintah. Kita duduk bersama Kristus hari ini di kerajaan surga. Dan pesan lain yang saya tangkap dari hari kenaikan Kristus ke surga adalah kita memiliki mata iman seperti orang-orang yang melihat Yesus naik ke atas. Mata kita juga naik ke atas. Alkitab berkata, Kolose 3 ayat 1 terjemahan baru menulis, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Mata kita melihat ke atas. Ayat 2 saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia, biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke sorga, bukan kepada dunia. Hari kenaikan Yesus membuat mata kita bisa melihat Yesus, bisa melihat janji Tuhan. Di tengah ada tantangan yang kita hadapi, di tengah ada diagnosa dokter dan dokter bilang bahwa sakit kita nggak bisa sembuh, bahwa obatnya belum diketemukan. Di tengah mungkin masalah utang dan kau sedang di PHK,
dan kau nggak tahu gimana bayarnya, gimana menyelesaikannya. Tapi matamu tidak melihat kepada masalah, tapi matamu melihat ke atas. Karena Yesus naik ke atas, duduk di atas, duduk di tahtanya, duduk di kerajaan surga. Demikian kenaikan Yesus membuat mata kita selalu bisa lihat ke atas. Lihat perkara yang di atas, lihat Yesus, lihat janji Tuhan. Karena kita adalah orang-orang Kristen, disebut orang percaya, orang beriman. Beriman bahwa janji Tuhan yang akan digenapi satu persatu di hidup kita. Bukan masalah yang akan mengalahkan kita, tapi janji Tuhan yang akan kita lihat terjadi satu persatu di hidup kita. Dan mengetahui hal ini kita bisa lihat ke atas, memampukan kita untuk tidak tenggelam di dalam masalah. Ingat ketika Petrus waktu di perahu bersama murid-murid yang lain, ada angin badai. Kemudian kalau saudara baca di Matius 14, Yesus datang, dan waktu Yesus datang, mata Petrus ke arah Yesus, dan Petrus berkata, Tuhan, jika itu Engkau, suruh aku mendekat kepadamu, suruh aku berjalan kepadamu. Dan kemudian Yesus berkata, mari, kemarilah. Dan Petrus jalan di atas air. Alkitab berkata ketika dirasanya tiupan angin, ketika tiupan angin mendistrek pandangannya, melihat situasi ada angin, ada badai, maka Petrus tenggelam. Dan Tuhan tidak mau kita tenggelam di dalam masalah. Tuhan tidak mau kita tenggelam di dalam kesulitan, kesusahan, tenggelam di dalam perasaan ketakutan. Tuhan mau kita damai, kita sukacita. Karenanya untuk bisa damai sukacita, lihat ke atas, lihat ke Yesus. Arahmu ke atas, karena arah Yesus juga ke atas dan duduk di tahtanya. Demikian juga kita, ini bukan sekedar fakta sejarah Yesus naik ke atas, ini juga menjadi refleksi rohani kita, bahwa mata kita bisa melihat ke atas, bukan melihat kepada tantangan. Sehingga saya percaya sebesar apapun tantangan masalah, kita tidak tenggelam. Dalam kisah Petrus saya harus lanjutkan, dan Petrus ketika tenggelam, tangan Yesus terulur. Dari atas Yesus menarik Petrus, dan kemudian mereka berdua berjalan ke arah perahu. Jadi jalan lagi berdua bersama Yesus, kita bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, saya mencatat bahwa arah Yesus naik ke atas itu merupakan arah kehidupan kita, arah kerohanian kita, arah kesehatan kita, arah ekonomi kita. Seluruh aspek kita arahnya ke atas. Alkitab bilang Amsal 4 ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, fajar yang semakin naik dan tambah terang. Kenaikan Yesus membuat kita juga punya iman bahwa hidup kita naik, tambah terang, bukan tambah gelap. Mungkin hari ini ada kegelapan, ada situasi yang gelap, ada kekelaman kau alami, tapi miliki iman. Yesus naik ke surga adalah sebuah pewahyuan, hidup kita juga naik. Hidup kita nggak turun, hidup kita naik. Hidup kita diberkati, bukan hidup kita nggak dikutuk, karena kutuk sudah selesai di kayu salib. Kita yang percaya Yesus, kita sudah dibebaskan dari segala kutuk. Sehingga saya selalu ulang-ulang ini, ujung masalah kita, ujung tantangan kita bukan hancur, bukan kutuk, tapi berkat, tapi kebaikan Tuhan. Arah hidupmu ke atas, arah ekonomimu ke atas. Artinya ekonomimu akan tambah baik, kesehatanmu akan tambah baik, rumah tanggamu akan tambah baik, masa depan anak-anakmu tambah baik, sampai semuanya terlihat teramat baik dan kau jadi saksi Tuhan. Engkau dilihat oleh lingkunganmu bahwa engkau adalah orang-orang yang jadi contoh, orang yang percaya Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Puji Tuhan, walaupun udah lewat sehari, kayaknya belum terlambat untuk saya juga mengucapkan selamat hari kenaikan Yesus Kristus buat setiap kita. Hidup kita arahnya ke atas. Amin. Kita sudah duduk bersama Kristus. Mata kita juga ke atas, melihat perkara di atas, melihat janji Tuhan, melihat kebaikan Tuhanlah yang terjadi, bukan melihat keadaan yang menakut-nakuti kita. Kemudian hidup kita punya iman ke atas, tambah baik, tambah hebat, tambah dahsyat, tambah luar biasa, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Puji Tuhan, haleluya. Kita percaya kembali firman Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita. Mari kita doa pagi ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu
Kembali pagi hari ini kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan pelita buat kaki kami, menuntun langkah kami, mengarahkan cara berpikir kami agar kami tidak berpikir yang salah. Terima kasih buat firman-Mu, berkati anak-anak-Mu jamah, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Tiap pribadi Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Sebagaimana Yesus naik ke atas, demikian hidup saya juga naik ke atas. Diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar lebih banyak lagi orang yang diberkati Tuhan. Tuhan berkati, see you!